Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah tetap percaya. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya sesuai dengan tema ini tetap percaya kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita terima. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami supaya setiap firman yang kami terima memberkati dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang tetap percaya. Mari saksikan video berikut ini. Sahabat terkasih, Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya kepada-Nya, bahkan di tengah kesulitan dan tidak kepastian. Seperti Jeffrey Justin yang terus percaya bahwa anaknya yang spesial akan sembuh suatu saat nanti. Kita juga dapat memiliki iman yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup, seperti Jeffrey Justin dan istrinya yang selalu berpegang teguh pada Tuhan. Sebagai umat yang percaya, mari kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita, bahwa Ia akan menolong kita melewati setiap kesulitan. Tetaplah percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, kesaksian Jeffrey Justin dan istrinya Tiffany Ori sangat luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Mereka ini luar biasa sekali. Mereka orang tua luar biasa ya. Bagaimana mereka sepakat fokus untuk menjaga, merawat, mengasihi anaknya Samuel Favory Justin yang sejak lahir mengidap cerebral atrophy. Nah, sebagai orang tua ini pasti tidak mudah ya. Iya. Tetapi respon mereka ini sangat luar biasa. Iya. Ya, mereka ini tetap bersyukur ya. Ya, kedua orang tua ini luar biasa ya. Betul. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan kepada mereka anugerah untuk dapat merawat anak mereka ini sebagai titipan Tuhan yang spesial. Amin. Luar biasa ya. Bapak, Ibu, kalau lihat dari Viti tadi, aku jadi keingetan sama salah satu muridku. Kebetulan aku juga ngajar piano. Nah, salah satu muridku ini dia juga memiliki kebutuhan khusus. Tapi dia bilang sama aku, Kak, aku mau belajar piano. Aku juga mau jadi pianis, aku mau melayani di gereja. Dia bilang gitu. Wah, luar biasa ya. Dengan kekurangannya dia punya semangat yang luar biasa. Dan itu ngebuat aku juga jadi semangat ngajarnya. Dan aku percaya Tuhan pasti kasih mujizat untuk anak itu. Dan dia pasti bakal jadi pelayan Tuhan juga. Wah, amin, betul. Percaya itu Kamu ya. ini luar biasa loh, karena kan pasti nggak mudah ya untuk menjadi guru untuk murid seperti itu. Tapi kesabaran kamu, kesetiaan kamu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa nih kesaksiannya. Nah sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang tetap percaya ini. Kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, arti rancangan di sini yaitu mahasabah, yaitu dalam bahasa Ibraninya yang artinya adalah hati, pikiran, dan imajinasinya Tuhan. Jadi di dalam hati, pikiran, dan imajinasinya Tuhan sudah ada semua rancangan
maksud dan tujuan Tuhan untuk kita ini dari awal sampai akhir. Wah, Amin, luar biasa ya. ya. Semua yang di hati dan pikiran Tuhan Pikirannya itu Tuhan semua adalah yang baik. Amin. Bayangin dia Betul. sudah mikirin kita dari awal sampai akhir ya. Wah, ini luar biasa. Oleh karena itu kita harus percaya nih dan juga mengerti bahwa Tuhan sudah memiliki blueprint atau apa namanya grand design ya, seperti itu, rancangan besar untuk segala aspek kehidupan kita dari awal sampai akhir, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Betul ya, bukan rancangan Ini penting banget kecelakaan. ya. Kita harus percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan kecelakaan Amin. ya. Nah, di mana arti rancangan damai sejahtera yaitu shalom dalam bahasa Ibrani artinya apa yang ada di hati, pikiran, dan imajinasi Tuhan untuk kita adalah rancangan yang sangat baik, sempurna, luar biasa, indah, komplit, makmur, berkelimpahan, dan yang membawa kepada damai sejahtera. Wah, Luar biasa ya. Komplit, sempurna, membawa damai sejahtera. Amin. Nah, Yos, rancangan Tuhan tuh luar biasa loh, Yos. Biasa. Amin. Nggak ada Aku yang juga jelek ya, Yos ya. Yes. Iya, Nah, kamu semua percaya baik. itu nggak, Yos? Percaya dong. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, yaitu artinya apa, saudara? Dalam bahasa Ibrani itu ra'ah, artinya gini. Rancangan Tuhan artinya di dalam hati, pikiran, perasaan Tuhan itu sama sekali tidak ada rancangan yang jahat. Rancangan yang membuat kita susah itu tidak ada. Bahkan bukan rancangan stres yang membuat kita tertekan, menderita, celaka, bahkan sakit dan miskin. Itu bukan rancangan Tuhan ya. Jadi tidak ada dalam pikiran Tuhan seperti itu. Amin. Jadi rancangan Tuhan biasa, selalu ya. baik buat kita ya. Amin. Oleh karena itu, supaya firman Tuhan dan janji Tuhan ini terjadi, maka kita harus mendekat dan berdoa kepada Tuhan. Iya. Sebab Tuhan itu mendengarkan kita. Itu Amin. ada di dalam Yeremia 29 ayat 12. Kemudian kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Tuhan. Itu ada dalam Yeremia 29 ayat 13. Amin. Amin. Luar biasa ya. Mendekat, Dekat, berdoa, dan mencari Tuhan. amin. Ayo ingat nih, mendekat, berdoa, dan mencari Tuhan ya. Amin ya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita menyanyikan pujian ini. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya karena aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, yang berharap, dan yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.
Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Mari kita akan baca salah satu di antaranya dari Priscilla Ervita. Selamat malam. Selamat malam juga, Selamat Priscilla malam. ya. Tolong doakan pergumulan keluarga kami yang sedang dalam masalah ekonomi agar Tuhan menyatukan hati saya dan suami serta anak saya. Setiap malam saya berdoa dan berusaha, namun kenapa Tuhan masih belum bisa memberikan jawabannya? Apakah Tuhan mengabaikan saya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Priscilla, wow. Biar saat ini Priscilla tenang ya dan percaya bahwa Tuhan itu tidak mengabaikan Priscilla. Ya. Tuhan sangat mengasihi Priscilla. Dan Tuhan sudah mendengar doa dari Priscilla. Dan Tuhan pasti menjawab doa Priscilla tepat pada waktunya. Sebab Bapa di surga sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta kepadanya. Jadi sekarang Priscilla, mari banyaklah mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk apa yang saat ini Priscilla boleh rasakan, misalnya kesehatan yang Tuhan berikan. Apapun yang kita lihat bahwa Tuhan sudah mengerjakan juga yang terbaik buat Priscilla ya. Dan di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 8 dikatakan begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Amin. Nah, Priscilla, pegang firman Tuhan ini. Bapa tahu sebelum kita berdoa apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa ya, Priscilla. Bapa di surga, kami percaya dan kami bersyukur bahwa Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan sebelum kami minta kepadamu. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa saat ini juga pintu-pintu berkat, pintu-pintu janji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi untuk Priscilla dan keluarganya. Bahwa semua kebutuhannya dipenuhi dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya pada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti tentang bagaimana supaya tetap percaya. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa di dalam hati dan pikiran serta imajinasinya Tuhan sudah ada blueprint, yaitu rancangan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Kedua, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa semua blueprint, yaitu rancangan Tuhan untuk kita, adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Bapa di surga, kami membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami percaya bahwa di dalam Yesus
kami berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kami hidup dalam rencana Tuhan. Sehingga kami dijauhkan dari segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mempunyai blueprint dari awal sampai akhir untuk segala aspek kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.